berkas UMKM masuk terus, tapi sistemnya nggak pernah benar-benar siap. Ya mau gimana lagi, Rin? Kita dikejar target. Mau sistem error atau enggak, laporan harus tetap jalan kan? Aku masih takut kalau klien nanya-nanya detail, takut salah jawab, takut dimarahin. Gak apa-apa mbak, yang namanya takut itu kan wajar. Nah yang paling penting itu laporan-laporan kita hari ini harus kita selesaikan. Teman-teman semuanya, saya mau hari ini semua pelayanan harus rapi. No komplain, no drama. Pak, sistem yang kita pakai itu sering bermasalah. Saya nggak mau tahu. Saya fokus ke hasil. Sistem itu urusan nanti. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada online meeting kita di pagi hari ini. Baik, pertama-tama saya ingin menjelaskan terkait proses pengajuan. Maaf Pak, ngomongin soal menunggu, kita tuh nggak cuma nunggu sehari 2 hari Pak. Ini udah terlalu lama Pak. Betul, saya tidak terima. Izin usaha saya juga tertahan. Kalau gini terus, saya nggak bisa jualan Kami dong. ini cuma butuh kepastian. Apa sangat sulit Pak, Bu? Bapak Ibu, berkas Bapak Ibu masih dalam proses sistem loh ya. Jadi kami harus menunggu, diam, dan menunggu lagi, gitu mas maksudnya. Kami mengikuti prosedur yang ada, Pak. Ya kalau begitu, jangan diabaikan dong. Semua perlu dikomunikasikan baik-baik Pak, Bu. Baik Ibu, kami memang memahami untuk keresahan yang sedang Ibu alami saat ini, tapi memang ada beberapa berkas yang sekarang ini belum selesai proses verifikasi dan validasinya Bu. Kenapa sih sekarang bilangnya seperti itu? Saya sudah unggah berkali-kali. Apa karena saya pedagang kecil? Makanya kalian persulit seperti ini. Bukan seperti itu, Bu. Ya tapi Pak, Kamu jangan defensif terus, Dimas. Iya Bu, akun lama itu emang sering error. Oh, berarti kami ini korban dari sistem, iya kan? Tetapi kami juga yang harus disalahkan. Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu semua, mohon untuk perhatiannya sebentar ya. Untuk keluhan dan ketidaknyamanan yang Bapak Ibu sekalian alami, kami sadar bahwa proses ini sudah berjalan terlalu lama. Namun memang ada tahap verifikasi pada sistem yang harus diselesaikan terlebih dahulu Pak, Bu. Mohon untuk pengertiannya ya. Kenapa soalnya kayak gini? Pak, klien itu merasa sistem kita itu mempersulit akses mereka. Kami juga ingin didengar, Pak. Oke, baik saya ngerti. Dan saya akui, dan kami akui pendekatan kami semuanya keliru. Kami mohon maaf. Kami terlalu percaya sama sistem. Sampai lupa, sistem pun dipergunakan untuk manusia. Betul, kami juga tidak minta diistimewakan. Oke, mulai hari ini, setiap UMKM akan didampingin langsung. Tidak ada lagi yang bertanggung jawab. Bagaimana Bapak Ibu? ini cukup membuat hati saya lega Pak. Memang ini yang saya tunggu. Terima kasih Pak, saya setuju. Kalau begitu, baiklah. Saya setuju untuk melanjutkan proses ini. Ternyata menghindar gak bikin aman ya. Marah juga nggak selalu menyelesaikan. Yang paling sulit lagi adalah berani mendengarkan. Dan mengakui kesalahan. Emotional intelligence terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada self-awareness, yaitu kemampuan mengenali kelebihan dan keterbatasan diri secara jujur dan objektif dalam kehidupan profesional. Emotional intelligence adalah kemampuan individu untuk mengenali emosi diri sendiri dan juga orang lain, serta memanfaatkan informasi untuk membimbing tindakan dan juga pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah motivation atau achievement drive, yang berarti dorongan internal mencapai standar tinggi melebihi tuntutan tinggi. Pada lingkungan profesional, motivasi ini terlihat pada pekerja yang ingin memperbaiki sistem, mengumpulkan inovasi, dan secara konsisten ingin berkembang. Motivasi intrinsik mendorong performa kerja tidak tergantung pada pengawasan atau insentif eksternal, tetapi pada komitmen pribadi untuk memberi hasil yang terbaik. Yang keempat, empati atau understanding others. Understanding others merupakan kemampuan membaca perasaan orang lain dan memahami perspektif mereka sebelum bereaksi. Dalam tim kerja, empati memungkinkan individu menangani dinamika emosional yang kompleks. Empati membantu mengurai konflik, meningkatkan rasa memiliki, dan menumbuhkan kepercayaan dalam organisasi. Semakin kita berlatih untuk berempati, kita akan semakin sadar akan adanya perbedaan. Ini sangatlah penting karena beberapa konflik muncul karena ketidakmampuan kita untuk memahami perbedaan yang sangat banyak di dunia ini. Yang kelima, social skill atau konflik management. Konflik management adalah kemampuan menghadapi perbedaan pendapat, bukan menghindarinya, dan
menyelesaikannya secara sehat. Dalam dunia kerja, konflik tidak dapat dihindari, baik karena gaya kerja, perbedaan kebutuhan maupun tekanan waktu. Konflik yang ditangani dengan kemampuan emotional intelligence dapat berubah menjadi peluang, memperbaiki sistem kerja dan memperkuat kerjasama tim. Kelima, kompetensi emotional intelligence bukan sekedar teori psikologi, tetapi keterampilan praktis yang menentukan keberhasilan dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam dunia kerja. Individu yang mengenali dirinya, mengatur emosinya, termotivasi secara sehat, memahami orang lain, dan mampu membangun hubungan secara profesional akan lebih siap menghadapi dinamika organisasi modern, menjadi anggota tim yang efektif, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Nah, itu dia penjelasan mengenai emotional intelligence. Kami berupaya untuk merangkumnya ke dalam suatu drama, yang dimana drama ini berupaya untuk menunjukkan bahwa mekanisme pertahanan diri muncul secara alami kepada individu ketika mengalami tekanan emosional. Namun, tanpa adanya emotional intelligence, defense mechanism justru memperbesar konflik dan merusak relasi. Nah, oleh karena itu, emotional intelligence memungkinkan kita untuk memahami emosi sendiri dan juga memahami emosi orang lain serta mengelolanya secara sehat. Nah, itu dia video yang dapat kami berikan. Semoga bisa menghibur dan juga semoga bisa memberikan pengetahuan baru. Terima kasih.